Nah, pada webinar ini atau P2M ini, kami akan menyampaikan 2 topik pembahasan nanti ya. Adapun topik yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Sufrizal. Ada topik yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Rifan, nanti judulnya adalah pelatihan dengan media pembelajaran berbasis learning management system bagi guru SMK Negeri itu Babelan Bekasi ya. Nah, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Rifan ya, dan juga Ibu Ermi nanti. Nah, pada kesempatan ini teman-teman dari Teknik Elektronika akan sharing kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik siswa SMK 1 Babelan bagaimana penggunaan LMS ini dalam pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Bapak Wahyu Lesmono SPD MT, Kepala Program Teknik Elektroindustri Bapak Samsul Wibowo MT, guru-guru Bapak Amrul Mukmin SP, Bu Yuni Anggreni SP, Bu Bulan Novanda ST SPD, Bapak Asep Hermawan ST, dan Sai Saputra. Semoga selamat siang ya. Semoga masih tetap semangat dalam mengikuti pelatihan pengembangan media pembelajaran ini. Mungkin masih banyak ya para guru-guru yang belum mengetahui tentang mengenai learning management system LMS ini. Secara umum pengertian learning management system ini adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk kegiatan dalam jaringan program pembelajaran elektronik, dan isi pelatihan dapat didistribusikan dan mengatur penyampaian konten pembelajaran dengan cepat. Nah, sistem ini dapat membantu para guru untuk merencanakan, membuat silabus, dan mengelola bahan pembelajaran ya. Nah, bisa juga mengelola aktivitas pembelajaran para siswa, mengelola nilai, mereka titulasi absen para siswa, menampilkan transit nilai. Dengan aplikasi digital ini memudahkan para guru dalam merencanakan proses belajar online, juga memudahkan siswa untuk mengakses konten pembelajaran dan dari mana dan kapan saja ya bila diperlukan. Masih banyak ya konten pembelajaran online yang dapat memudahkan Bapak Ibu mulai dari berencana, pelaporan hingga ke dokumentasi. Di sini Bapak Ibu dapat memanfaatkan konten dalam bentuk digital seperti e-book, artikel, suara, video, animasi. Dalam pembelajaran itu guru dan siswa akan lebih menyenangkan ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk teknisnya akan disampaikan oleh Bapak Rifan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Rifan dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Ermi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tadi Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1. Kemudian Bapak Ibu guru ke SMK Negeri 1 yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu, ya kita hari ini akan mencoba mempelajari mengenai LMS ya. Jadi learning management system itu seperti apa dan bagaimana kita mengelolanya dan nanti juga bagaimana fungsinya. Kita share screen dulu ya. Nah, ini dia. Sudah terlihat Bapak Ibu share screen-nya?
Adik-adik semua kelas saya. Sudah? Ya, tes suara kecil ya. Lanjut Pak Rifan. Lanjut ya, kelihatan Pak ya? Kelihatan. Oke, baik. Jadi kenapa sih LMS ini sekarang itu ya sudah sangat populer gitu kan? Kalau Bapak Ibu dan adik-adik mengetahui ya, kalau kita lihat berita gitu tiap hari, ini ada berita nih kemarin, COVID. Jadi ya sejak tahun lalu Pak ya, tahun 2020 di awal Januari sudah ada indikasi COVID ya di Wuhan sana Cina. Kemudian sampai sekarang Juli ya 2021, hampir setahun setengah Pak ya. Nah ini data dari WHO, pandemi ini sudah menjadi pandemi ya, sudah mencatat sekitar 3 juta orang yang terkonfirmasi kasusnya, dan di Indonesia ada 80.000 yang meninggal. Ya mungkin nanti kita bisa doakan ya bagi mereka yang ini, mudah-mudahan yang sakit juga cepat baik, kemudian yang wafat juga mudah-mudahan mendapat tempat yang baik di sisinya. Nah, apa dampaknya COVID ini terhadap pendidikan? Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ternyata ya kita nggak sendirian gitu. Jadi tadi gambar dunia petanya sudah sangat mewabah ke semua dunia gitu. Jadi kalau ada catatannya hampir 200 juta orang gitu. Nah, ternyata ini menyebabkan banyak satuan pendidikan menutup sekolahnya. Jadi ini ada gambarnya dunia. Yang biru muda ini berarti tidak data. Kalau yang biru biru agak tua ini ya. Ini yang gini ya. Ini dibuka sebagian. Jadi ada beberapa daerah dibuka sebagian. Ada yang ditutup sama sekali ini, ditutup. Nah, kemudian ada yang sangat dibuka semua dan juga tidak. Ini akan adalah liburan semester. Nah, Indonesia sebetulnya gambarnya masih mudah, sebagian dibuka ya. Tapi ya tadi karena kemarin pandeminya cukup banyak yang sudah ditutup. Ya kalau catatannya di Indonesia tuh yang terkena efektif dari peserta didiknya ada sekitar ya hampir 70 juta Bapak Ibu. Dan ada jadi kalau Anda ya Bapak Ibu tidak ya adik-adik sekalian ya yang tiap hari sekolah di rumah itu tidak sendirian, hampir semua di dunia kena gitu. Nah, kemudian kalau dilihat penutupannya di Indonesia sudah hampir 57 minggu Bapak Ibu. Jadi inilah menyebabkan ya kenapa gitu dengan ditutup sekolah berarti kan tidak ada pembelajaran. Nah, makanya pemerintah mengadakan namanya belajar dari rumah. Ya seperti sekarang ini kalau misalnya tahun lalu sebelumnya mungkin kita ketemu di sekolahan gitu. Tadi Pak Rizal juga menyatakan wah lebih enak ketemu nih misalnya praktek gitu, lihatin satu coba. Tapi karena pandemi dan kita menjaga jarak, dan makanya kita mencoba menggunakan namanya BDR, belajar di rumah. Nah, belajar di rumah ini toolsnya apa Bapak Ibu dan adik-adik? Nah, toolsnya ya e-learning. Sebetulnya pembelajaran jarak jauh ya PJJ itu sudah ada sejak lama sih. Yang UT, Universitas Terbuka itu adalah yang pionir dalam pengembangan ini. Nah, tapi karena semua satuan pendidikan, semua sekolah, semua universitas itu hampir tutup, maka terpaksa semuanya menggunakan. Nah, saat ini kita harapkan nanti dengan pembekalan pelatihan ini Bapak Ibu dan adik-adik bisa menggunakan e-learning sehingga nanti ya lebih lebih interaktif lah ya dalam hal pembelajaran. Dan juga tadi disampaikan oleh Bu Dekan di awal pembukaan, ya mungkin kalau pandeminya sudah selesai, mungkin ini juga tidak ditinggalkan secara penuh, tapi bisa digunakan sebagian untuk melengkapi pembelajaran. Kalau ya sama ini ya, kalau disebut sebagai blended learning, jadi ada yang sekolah di sekolahan, ada yang belajar juga di rumah melalui. Nah, e-learning ini mungkin seperti Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian juga punya aplikasi ya. Misalnya Facebook, kemudian Instagram. Nah, kalau sebagai Facebook atau Instagram atau email itu kan Bapak Ibu sebagai pengguna. Lalu bagaimana di sisi penyelenggaranya atau maintenance atau adminnya lah. Nah, di sini kita akan belajar dua-duanya Bapak Ibu karena di sini e-learning ya. Jadi LMS itu adalah
manajemen sistem seperti di satuan pendidikan ya. Dia ya semuanya masuk Bapak Ibu, ada pendidikannya, ada sistemnya, ada softwarenya, ada dokumentasinya dan tracking. Nah, semuanya bisa kita lihat di sana. Nah, kemudian entitasnya siswa dan guru juga sebagai manajer bisa masuk semua. Ya. Seperti di satuan pendidikan sebetulnya. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekolah, ya sekolah itu fisiknya ada. Ada sekolah, ketika Bapak Ibu masuk ke sekolah, ketemu halaman, ketemu ruang kelas, ketemu lab gitu kan, ketemu kepala sekolah, ketemu guru, itu ada semua. Tapi karena kita dalam dunia maya ya, dunia internet gitu, ya makanya di sini hanya ada entitasnya aja. Ya namanya profilnya gitu, tapi fisiknya saling berjauhan. Jadi kalau di ruang kelas Bapak Ibu ada ruang kelasnya, ada bangkunya, ada ruang tulisnya. Nah di sini cuma sebagai nama saja nih, nama ruang kelas. Tapi itu semua ada toolsnya. Ada untuk buat nulis, ada buat catatannya, ada bukunya dan lain-lain. Jadi itu modelnya cuma di elektronik. Jadi ada di layar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana LMS itu memanajemen, mengelola semua. Jadi tadi buku-buku disebutkan oleh Bu Erni, ya buku-bukunya karena dalam bentuk elektronik ya, ini hanya bentuk elektronik, jadi bisa dibaca langsung di papan layar, gitu, di layar monitor. Kemudian material online, baik nanti video, kemudian juga panduan dan lain-lain juga semuanya berdalam material. Nah, semua disimpan, diatur, dialamatin, diberi semacam indeks ya, sehingga nanti gampang, mudah untuk mengaksesnya. Nah, kemudian di sini ada studinya, ada gurunya. Nah, gurunya juga sebenarnya demikian. Mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa merekam ya pengajaran Bapak Ibu, kemudian bisa memasukkan ke dalam e-learning. Ya, nanti sewaktu-waktu student ya atau siswa bisa masuk ke kelas Bapak Ibu dan juga melihat materinya. Ya memang ini kita ya karena pandemi ya kita terpaksa. Nah, LMS yang cukup bagus Bapak Ibu dan lebih mudah ya, itu adalah Moodle. Jadi cukup banyak LMS yang ada di pasaran di dunia maya. Ada yang namanya Moodle, ada Sakai, ada DBL, ada BB ya, Blackboard, ada Canvas dan lain-lain. Nah, tapi ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, yang gratis dan cukup besar penggunanya itu adalah Moodle. Jadi ini Moodle itu apa sih gitu kan? Moodle itu singkatan dari Modular Object Oriented. Jadi kalau dalam bahasanya modul-modul. Jadi di Moodle itu dibikin modul-modul. Tapi sebetulnya M-nya dulu adalah singkatan dari pembuatnya namanya Martin. Ya. Tapi karena dia tidak mau, makanya disebut jadi modular. Jadi dibikin modul-modul object oriented. Nah, untuk dynamic learning environment. Jadi lingkungan yang pembelajaran dinamis. Dinamis itu artinya berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi semuanya dibikin modul-modul kecil-kecil. Nanti tinggal dimasukkan jadi satu menjadi lingkungan yang sangat dinamis. Ini adalah software LMS yang bersifat open source. Open source artinya terbuka. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya dan adik-adik ya misalnya gemar atau sangat suka dalam pemrograman komputer, nanti Bapak Ibu bisa, adik-adik juga bisa berkontribusi nih memberikan modul apa untuk di LMS ini dan digunakan secara gratis. Nah, kalau Bapak Ibu lihat penggunanya cukup banyak. Jadi ada sekitar ya 189.000 situs yang menggunakan modul ini. Nah, ada 30 juta kursus yang dicatat dan penggunanya ada 278 juta. Jadi cukup banyak. Nah, ini tersebar di 246 negara ya. Dan di Indonesia yang terregistrasi sudah ada 6.817. Jadi seluruh Indonesia menggunakan Moodle. Kalau institusi pendidikan kita di Indonesia tadi di catatan itu ada sekitar SD, SMP, SMA ada sekitar 200 ribuan Bapak Ibu ya, sama perguruan tinggi 210.000, maka ini sudah ya lumayan lah menggunakan e-learning ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa meningkat sesuai dengan kebutuhan sehingga nanti mereka sekolah-sekolah ini bisa menggunakan modul-modul pembelajaran ya, modul-modul pembelajaran secara jarak jauh dan mengimplementasikan blended learning sesuai dengan arahan Merdeka Belajar. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu, jadi ini adik-adik ya, segar pengantar. Nah, keunggulannya apa? Ya, keunggulannya pertama tadi gratis Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu bayar, gratis dan open source. Jadi nanti bisa di add-on ditambah.
Kemudian mudah digunakan. Ya, ini seperti biasa kalau Bapak Ibu dan adik-adik sering memakai aplikasi ya. Tadi misalnya Facebook, kemudian email, kemudian bermain sosial media itu gampang, mudah dan fleksibel. Nah, fleksibel di sini artinya ya dia tadi gampang di add on gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan adik-adik tidak suka tampilannya, nanti admin bisa merubah tampilannya, fleksibel. Dan kemudian aman. Nah, ini karena cukup bagus ya keamanannya, jadi ya sudah diakui lah banyak tadi penggunanya. Kemudian terintegrasi. Nah, arti terintegrasi di sini apa? Ya, tadi modul-modul itu walaupun terpisah-pisah tapi mereka terintegrasi. Dan ini nanti akan banyak kita sebut sebagai plugin ya. Kemudian custom, tadi custom bersama dengan fleksibel, jadi bisa kita Bapak Ibu kalau tidak suka dengan beberapa bagian bisa ditambah kurang gitu. Nah, plugins-nya ini cukup banyak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada Zoom juga bisa dimasukkan, kemudian email, YouTube bisa dimasukkan. Nah, ini mobile artinya mendukung dengan mobile. Jadi kalau Bapak Ibu tidak dan adik-adik susah ya untuk mengakses pakai komputer atau pakai laptop, bisa pakai mobile. Nah, ini mobilenya mendukung mobile dan dukungan bahasanya cukup bagus. Indonesia juga cukup banyak. Sudah ada di daftar dari Moodle. Nah, fitur-fiturnya Bapak Ibu ini ada cukup banyak adik-adik ya sekalian semuanya. Ada tadi dia modern, gampang digunakan. Kemudian ini personality dashboard. Jadi dashboardnya bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian tadi toolsnya ya, bisa kolaboratif, bisa banyak, dan notifikasi. Nah, ini cukup bagus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti memberikan tugas gitu kan, kepada siswa, nah siswa nanti bisa menerima ada notifnya, ada pemberitahuan belum mengerjakan. Nah, tolong dikerjakan sampai tanggal berapa, itu ada notif-notifnya. Jadi notif pemberitahuan. Kemudian juga bisa kita masuk dalam kalender. Nah, ini ada dukungan kalender. Kalender ini ya kalau misalnya tahun pendidikan Bapak Ibu sudah punya, misalnya semester 1 untuk apa saja, nanti tinggal diarahkan kalian pendidikan. Kemudian ini file manajemen ya, yang cukup bagus, enak dipakai gitu. Jadi kita cukup nge-browsingnya lebih gampang. Kemudian ada simple dan text editor. Nah, ini text editornya sudah mendukung what you see, what you get ya. Jadi kalau Anda Bapak Ibu melihat langsung ya itu hampir sama. Kemudian ini yang terakhir track progress. Artinya di sini kita bisa melihat tracking. Apakah suatu siswa itu sudah mengerjakan tugas 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Jadi kelihatan trackingnya seperti apa. Dan kapan saja mereka masuk, kapan saja berapa lama itu bisa kelihatan. Nah, itu. Ini memang ya namanya, tapi ini sampai tadi ya bisa di custom ya, bisa diambil semuanya, semakin berat biasanya, tapi kalau sebagian diambil nanti. Oke, ini strukturnya seperti tadi, penggunanya dibagi menjadi 3, nanti ada admin yang mengelola untuk pembagian ya, baik nanti guru siswa, kemudian ada gurunya nanti itu sebagai pengajar yang mengisi modul-modulnya, kemudian juga siswa nanti yang akan mengikuti pembelajaran di setiap kelas. Nah, kemudian strukturnya, nah bedanya strukturnya di sini beda dengan tadi kalau di kelas disebut kelas ya di sekolah gitu, kalau di sini ada kategori. Jadi kategori itu semacam struktur dari kelas tadi. Jadi ada sekolah, misalnya sekolah punya di bawahnya terbagi menjadi prodi gitu, prodinya apa. Kemudian prodi itu nanti ada kelasnya kan, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu kita sebut baik kategori. Nah, kemudian di kelas itu nanti akan ada mata pelajaran. Mata pelajaran ini semua kita sebut sebagai course. Jadi kursusnya seperti apa course-nya. Nah, nanti isinya mata pelajaran itu apa, nanti kita coba isi sebagaimana. Nah, ini sudah disiapkan Bapak Ibu untuk adik-adik ya, masih kosong. Nanti tugas kita adalah coba kita membuatnya di sini SMK1, smkn1babelan.web.id. Ini HTTPS, ini sudah secure, sudah aman. Nanti Bapak Ibu dan adik-adik bisa mengakses ini. Nah, tapi untuk mengakses itu kita butuh login di sini. Nah, loginnya karena belum dibuat usernya, baru ada adminnya, maka yang bisa login baru admin. Nanti admin bisa membuat user tadi ya, usernya ada guru, ada siswa, nah, kemudian baru terbentuk entitasnya. Nanti guru baru bisa mengisi kursnya di masing-masing elemennya, baru nanti terbentuklah semua satuan pendidikan. Jadi seperti itulah pembuatannya, bertahap.
Nah, pertama, jadi nanti kalau Bapak Ibu ya nanti sebagai login nanti kita bisa praktek loginnya seperti apa. Login dulu, nanti ini ada adminnya, kemudian baru masuk. Nah, kalau sudah masuk nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini masih ada semacam kosong. Kalau admin itu ada namanya set administration. Tapi kalau nanti siswa ya nanti langsung keluar daftar dari pembelajarannya, daftar-daftar khusus yang diikuti oleh mereka. Nanti kalau guru ya juga sama seperti itu. Nah, nanti baru kita coba membuat. Nah, pertama karena ini masih kosong ya, sekarang kita misalnya ingin merubah tampilannya. Nah, untuk merubah tampilannya seperti apa? Ya ini contohnya di user ya, ada sheet adminnya. Kemudian ini, nah ini tema. Jadi tema atau theme ya itu adalah bagaimana kita menampilkan situs kita. Jadi atau tadi tema dari langkahnya seperti apa? Nanti yang langkahnya kita akan ke menu ke halaman utama dari Moodle di moodle.org. Kemudian kita unduh temanya, dan setelah unduh tema baru kita install di laman Moodle kita. Laman atau tadi yang SMK Negeri 1 ya. Jadi SMK Negeri 1 itu sudah disiapkan Moodle-nya, nah tinggal kita isi. Nah, nanti kita sesuaikan parameternya, nanti tinggal keluar gambarnya. Nah, ini contohnya untuk merubah tema. Jadi pertama Bapak Ibu nanti yang admin khususnya ya, nanti bisa menuju ke moodle.org.plugins gitu kan. Nanti dari plugins diambil yang tema. Jadi diambil temanya, nanti akan terdaftar tampil ya daftar tema yang ada. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya yang suka mana gitu. Nanti ini contohnya temanya move gitu. Ada banyak temanya move, nanti tinggal di-download saja. Nah, setelah di-download, maka tersimpan di komputer Bapak Ibu, maka langkah kedua adalah kita menguploadnya ke laman kita. Jadi nanti ini contohnya belum ke sana ya. Contohnya saya ke halaman yang lain gitu kan. Nah, di set administration itu, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih plugin. Nah, kemudian install plugin ya, diinstal. Kemudian nanti, nah tadi yang file tadi Bapak unduh, yang sudah diunduh, silakan di-upload lagi ke halaman tadi SMK Negeri 1. Kalau sudah di-upload, nanti di-drag aja di dalam bentuk zip. Nah, nanti tinggal klik aja install platform zip file. Gitu. Nah, ini kalau sudah jadi, maka tinggal upload file ya, just file nanti di sini, nanti dipilih tadi filenya apa. Kemudian ini sudah timnya ada move tadi ya, kemudian diinstal. Selesai, nah nanti tinggal sukses ya, ikuti saja langkah-langkahnya, continue ya, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal nanti ada ini seperti gambar sudah semuanya oke, tinggal continue. Nah, artinya kalau sudah siap, nanti Bapak Ibu tinggal di-upgrade database, dan lanjutnya sudah siap untuk ditampilkan. Nah, ini kalau sudah keluarnya nanti seperti ini. Nanti mungkin perlu gambar-gambar ya, ada logonya seperti apa, kemudian gambarnya seperti apa gitu kan. Nah, nanti kita coba buat, kita tampilkan halamannya, jadi nanti halamannya lebih enak untuk dilihat lah, lebih eye-catching lah artinya. Itu kalau sudah nanti selesai email footernya apa, email header dan lain-lain. Nah, mungkin situ yang pertama mengenai tema ya. Jadi tadi halaman kosong di babelan gitu, nanti Bapak Ibu bisa lihat temanya seperti apa, dan kita coba install. Nanti kalau tidak suka bisa diganti yang lain, lebih gampang. Itu. Nah, itu kalau sudah jadi nanti kelihatan lebih bagus daripada yang awal tadi. Nah, itu pertama mengenai tema. Kemudian yang kedua adalah, nah ini contoh tampilan temanya. Itu banyak sih namanya. Ini contohnya jadi lebih enak terlihatnya. Nanti bisa tulisnya kamu dari satu babelan gitu kan. Lebih enak. Nah, nanti untuk login bisa seperti apa. Ini tema dari move tadi ya. Move. Oke, Bapak Ibu, itulah tema. Jadi temanya bisa dipilih ya. Jadi lebih mau menampilkan citranya dari SMK Negeri 1 gitu. SMK Negeri 1 babelan. Sehingga nanti bisa bergaining lah power. Nah, kemudian setelah kita membuat tema tadi, jadi ini kalau bangunan nih sudah disiapkan nih bangunannya nih gitu kan, ada gedungnya ada, udah dicat rapi gitu kan. Nah, kedua ya berarti kita tinggal memberikan label pada kelas-kelasnya gitu kan. Ini kategori
itu Bapak Ibu bisa membagi, ya contohnya bisa membagi dua, berdasarkan kelas atau berdasarkan gurunya. Jadi kalau saya sih lebih cenderung pada kelas. Jadi kalau nanti program studi kelas, jadi Bob dan satu punya berapa program studi, dibuat program studinya ada 2 atau 3, 4 ya. Nanti tinggal masing-masing program studi punya kelas. Nah, kelas itu berarti nanti siswanya ada dan gurunya ada. Kalau Bapak Ibu nanti sukanya pakai guru, berarti gurunya ya maksudnya berdasarkan guru, siswanya harus tahu saya sekarang ini mata pelajarannya itu diampu diasuh oleh guru siapa. Nah, itu harus hafal, sehingga nanti kalau misalnya dia ingin mengikuti pembelajaran, mereka harus masuk ke dalam guru ini. Tapi kalau misalnya dalam kelas, ya langsung kan otomatis saya program studinya misalnya elektronika gitu kan, nanti masuk kelas berapa, langsung otomatis di sana nanti bisa masuk ke dalam bagi kelas itu. Nah, ini contoh-contoh saja dalam kategori kelas dan guru. Nah, itu Bapak Ibu, kemudian adik-adik ya di sini bagaimana membuatnya. Nah, ini yang membuat masih admin, jadi admin membuat kategori baru, kategori, kemudian di sini ada course kategori, ya dipilih. Nanti dibuatnya ini pertama adalah kita pilih paling top dulu, atau paling atas. Paling atas kita buat misalnya SMK Negeri 1 gitu kan. Nah, ini dibuat, ini contohnya di Fakultas Ilmu Komputer ya dibuat. Nanti di situ turun sudah dibuat, save aja, create new course ya, belum nanti. Nanti di sini ada keterangannya apa. Nah, kemudian itu baru kita nanti buat di Fakultas Ilmu Komputer, nanti SMK Negeri 1 ada program studinya apa saja. Nah, kedua dibuat, nanti kita buat siapkan di sini. Nanti dari program studi ini nanti ada kelas-kelasnya. Ini contohnya adalah kita pakai tampilkan di front page ya. Dan ini ada list-listnya ya. Kalau front page list kategorinya seperti apa, nah nanti tampilannya seperti ini. Ada Fakultas Ilkom, kemudian studi, dan ini nama dosennya. Tapi nanti kita bisa kenal. Kemudian itu sudah siap kelasnya. Sudah, nah sekarang kita harus mengadmit nih user dan role-nya atau apa namanya privilege ya atau haknya, hak akses. Jadi di model itu ada 6 hak akses. Pertama adalah administrator, itu yang paling tinggi. Kemudian 2 manajer ya, ini misalnya kepala sekolah lah ya, manajer punya level 1 tingkat di bawah saya, bisa buat bikin ini. Kemudian ada yang mungkin membantu guru atau membantu manajer ini membuat course. Jadi kalau misalnya kelas-kelasnya dibikin, ini berarti dia membantunya. Nah, kedua ada guru, teacher, ini bisa manajemen konten di dalam course, dan juga mungkin ada guru pendamping ya, tapi dia tidak bisa melakukan editing. Nah, nanti ada student terakhir adalah yang punya hak sebagai murid. Nah, ini bisa akses dari teacher. Jadi kalau misalnya pertama nih manajer tadi sudah membuat kelas-kelasnya gitu. Kemudian kreator membuat kurs-kursnya. Itu kursnya dalam mata pelajaran ya, Nah, tinggal nanti ditetapkan guru mana yang mengajar dan nanti murid-murid mana yang mengikuti mata pelajaran itu. Gitu. Karena apa? Karena kalau tidak diikutkan, maka murid-murid tersebut tidak bisa mengakses pelajaran. Juga dengan demikian, kalau gurunya tidak diikutkan ke dalam kursus, maka gurunya tidak bisa mengajar di kursus tersebut. Nah, ini jadi hak aksesnya sangat jelas. Ya seperti Bapak Ibu, kalau di semester pertama ya, semester awal, sudah membagi di kelasnya kelas berapa, ada berapa kelas, kemudian gurunya dibagi, sisanya juga dibagi. Itu sama dengan nanti seperti itu. Jadi sistemnya sebenarnya hampir sama dengan yang manual, cuma dipindahkan ke dalam sistem elektronik itu saja. Nah, ini contoh kalau kita ingin mengimport banyak, Bapak Ibu ya, kalau maksudnya satu capek, nanti mungkin kita bikin pakai Excel saja, bentuknya adalah CSV. Jadi ada pertama adalah first name, nama pertama, kemudian last name, ada nama kedua, ya, nama terakhir ya, password. Nah, passwordnya ini harus 8 digit. Ini pakai Excel dibikin, username-nya apa? Ya biasanya kalau username siswa pakai NPSN gitu. Makanya tadi saya coba tanya NPSN. Dan emailnya harus aktif nih, karena apa ya, nanti buat apa namanya reset password, kemudian lupa password, biasanya kita pakai email. Jadi nanti admin tidak direpotkan dengan perubahan password. Jadi
Biasanya di Dapodik ini sudah ada semuanya. Jadi kalau misalnya ada admin Dapodik bisa diminta daftar namanya gitu kan. Nanti tinggal dibuat password ya, bisa diacak. Tapi biasanya kita ya tadi gabungan antara ini dosen dan student atau guru dan murid. Nanti username-nya seperti apa. Nah, ini kalau sudah jadi di Excel kita buat, kemudian kita import. Nah, ini importnya seperti apa? Ya nanti di sini kita di bagian user ya, di set administration di user, di upload user, nanti tinggal kita masukkan apa namanya tadi filenya, kemudian diupload. Nah, maka nanti otomatis dia akan ini diambil, terpilihlah nanti nanya. Tapi diingatkan titik komanya nih. Jadi CSV-nya benar-benar dilihat apakah dipisahkan dengan semikolon, apa namanya titik koma gitu. Oke, nanti dipilih sesuai dengan CSV delimiternya apa. Kalau diupload, kalau sudah selesai maka dia akan keluar seperti ini. Nanti sudah oke, berarti siap untuk memasukkan mengakses dari laman e-learning dari SMK Negeri 1 Babelan. Oke Bapak Ibu, itu dari user. Jadi tadi kelasnya sudah, gurunya sudah, yang nanti tinggal role-nya ya nanti. Oke. Nah ini ya manajemen role ya. Jadi kalau tadi kita sudah punya usernya, ya usernya kita kaitkan ke kursus mana atau sebagai apa gitu. Nah, ini di sini ada contohnya nih ya. Kita lihat di editnya, course kategorinya apa. Nah nanti nama ini adalah sebagai apa nih? Absen role. Jadi kita melihat apakah dia sebagai guru atau sebagai siswa. Jadi setiap user tadi ya, dalam setiap kursus kita harus petakan dia sebagai apa. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat ini adalah contohnya adalah course creator. Jadi dia bisa membuat kursus dan juga bisa mengubah ya nama-nama. Oke, nah ini contohnya kita tambahkan nanti kalau sebagai student atau sebagai apa misalnya. Ini contohnya ya, ini sebagai course creator. Oke, nah ini, kemudian tadi jadi siswanya sudah ada, sudah dimasukkan ke dalam kelas, ya nanti tinggal kita buat kelasnya nih. Nah ini set course-nya seperti apa, nanti kita loginnya sebagai apa ya, sebagai course creator tadi. Maka nanti kita masuk ke set home, kemudian kita buatkan apa namanya, tadi ini dosennya ya, dosennya itu kursusnya apa saja. Nah ini kursusnya tinggal add new course. Jadi Bapak Ibu mengajar apa, nanti tinggal ditambahkan. Oke. Nah kemudian nanti diisi ya, course namanya apa, kemudian singkatannya apa, nanti kategorinya apa, dan lain-lain sampai tanggal berapa nih. Mulainya tanggal berapa, akhirnya tanggal berapa. Nah itu biasanya nih setahun ya. Kalau misalnya semester baru berarti dari Juli sampai Desember gitu. Nanti kalau semester berikutnya nanti Januari sampai Juni itu bisa dibuat ya nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dibuat maka akan ada mata pelajarannya apa dan ini topik-topiknya. Topiknya nanti kita bisa buat minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, minggu keempat dan seterusnya. Nah nantilah kita isi di sini itu bagian ini. Oke Bapak Ibu, nah nanti tinggal mengisinya kita coba belajar ya. Mungkin nah ini kita masukkan tadi enrollment participant. Jadi setelah kelasnya terbentuk, mata pelajaran terbentuk ya, maka kita undang siapa saja yang boleh mengikuti. Jadi tinggal dipilih saja nih, tambah manualnya, kemudian nanti di sini kita tinggal tambahkan. Oke baik Bapak Ibu, ini kelihatannya kalau nggak praktek susah ya. Oke, gimana, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita lanjutin ke topik activity, ya silakan. Mungkin nanti sambil dicoba ya saya untuk akunnya juga sudah dikasih. Nanti juga akan saya teruskan ke Pak Wahyu Lesmono bagian kurikulum supaya bisa digunakan lagi di media pembelajaran di ya. Siap. Oke Pak Samsul, mungkin begini Pak Samsul. Pak Samsul bisa share screen. Kita coba aja praktek ya tadi ya. Bagaimana kita merubah tema dan juga membuat kelas sampai nanti ke pengguna. Baik Pak. Ya baik. Pak Samsul bisa share screen ya. Kalau sudah share screen-nya, kita coba satu-satu.
Oh, udah masuk Pak ya? Oke, baik Pak. Sekarang Bapak kita pertama adalah ngunduh tema dulu Pak. Nanti Bapak pergi atau menuju ke lamannya moodle.org. Ya. Buka tab baru, buka tab baru dulu, tab yang di baru Pak ya. Tab baru, kemudian ketik alamat MOODLE. .org Pak. .org Pak ya, .org. Wah, ini ya. Security. Ya, apa. Udah suaranya dulu ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini verifikasi manusia, Pak. Aku manusia. Oh ya. Pesawat terbang. Dipilih udah, oke. Pilih lagi, Pak. Sudah di SMA Negeri 1 sudah punya Pak e-learningnya Pak? Sudah Pak. Sudah ya? Ada. Ada. Ada Pak. Waduh, ini nggak mau masuk ya. Kemarin saya akses di lamanya e-learning belum jalan Pak. Di itu Pak, BDR Pak namanya Pak. Oh BDR. Ya dia. Pakai apa Pak? LMS-nya? Moodle. Ya, ini server di sekolah. Dan oh, ya ya. Ini internetnya. Belum mau Pak? Belum mau Pak, ini internetnya Pak ya? Ya di browsernya sih. Oke baik. Gagal lagi Pak. Soalnya di sini juga berpatah dengan MPLS. Jadi, oh gitu. Oke, baik baik. Baik.
Oh, pakai CBT Candy ya? Iya, Candy, Pak. Oh ya. Nggak bisa, Pak. Tapi ini bisa. Oke, baik. Mungkin dari saya coba nggak apa-apa. Baik, Pak. Ya, saya coba pakai share screen-nya ya. Oke. Tadi apa? Bisa, Pak? Nggak bisa, Pak. Bisa. Belum. Oke, baik. Ini saya pakai saya, Pak ya. Oh, baik, Pak. Nah, tinggal Bapak nanti pilih mau yang mana. Download pasting file. Nah, Bapak mau pakai yang mana ini, Pak? Ada adaptable, if ini, ada move yang tadi, yang ini, ada esensial, position tadi, ada artifact ini, academy, guru, evolve day ini, Pak. Nah, ini bagus nih. Yang mana, Pak? Guru bagus nih, Pak. Guru. Guru ini. Guru, oke. Warnanya ungu. Bagus ya. Guru, Pak ya. Oke, kita download sebentar. Udah, saya download. Nah, sekarang saya ke mobil Bapak tadi ya. Login. Oke. Tangan dulu, Pak. Ini diupload, Pak ya. Terus ini ada ten dari guru. Oke, buka. Terus file. Nah, ini Pak, sudah saya coba install, Pak ya. Oke, continue. Soalnya agak lama. Oke, sip. Waduh. Nah, oke, kalau sudah di-upgrade, Pak. Iya, Pak. Nanti Bapak dari sana bisa akses untuk yang apa namanya? Ini, Pak ya, keterangannya. Nah, ini logonya mau lokasi logo apa gitu kan? Custom CSS atau nanti di situ ini nggak usah. Satu bulan, Pak ya. Logonya ini, Pak ya.
Oh, soal gambar. Bentar, gambar. Apa namanya? Oh, salah. Nah, ya. Nah, ini logonya. Nanti bisa dirubah-rubah Pak ya. Oke, ini nggak boleh social space. Ya, nanti bisa dirubah nih ya. Nanti gambar-gambarnya lain. Ini kemudian ini alamat-alamat apa Pak? Linknya dan ini alamatnya nanti bisa diganti Pak. Nah ini gambarnya, slide image-nya. Oh nggak bisa tulis, nggak bisa. Thanks. Hilang tadi. Bis. Loginnya mana? Bentar, nih, style guru. Masih belum boleh. Terus. Mau tadi. Nih. Oke, baik Pak, ini sebetulnya ada beberapa apa yang perlu diupdate nih. Terus saya coba update dulu deh. Gimana Pak, pertanyaan silakan.
Ya, Pak, baik, Pak. Mungkin nanti akan saya pelajari lebih gitu ya. lanjut lagi, Pak ya. Ya, tadi di chat ada pertanyaan ya. Tanya, apakah keunggulan dari sistem model ini dibandingkan dengan lain? Oke, pertama tadi Pak, jadi model ini ada 9 tadi keunggulannya. Pertama dia bebas Pak ya, gratis. Dan kemudian sebetulnya yang saya gunakan ini karena banyak dukungannya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ada kendala, itu sangat enak untuk kita diskusi. Bahkan diskusi di Indonesia pun sudah sangat ramai Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ke model ORG tadi, itu akan banyak diskusinya dan bisa memberi pengetahuan. Nah, kemudian yang paling enak di sini adalah ada 2 Pak sebetulnya, ada quiz dan ada listen. Nah, itu materi berikutnya ini adalah materi bagaimana kita membuat quiz dan membuat pelajaran. Jadi gini, listen di Moodle itu kita akan membuat siswa itu ya, mungkin nanti siswa-siswi jadi dalam pelajaran itu Pak, ya Bapak Ibu ya, mungkin saya gambarkan di whiteboard. Jadi kalau Bapak Ibu punya misalnya capaiannya ada 3 ya, 1, 2, 3 gitu kan. Siswa itu nanti di sini ada materi 1, gitu, materi 1. Nah, ketika materi 1 selesai, dia harus mengerjakan, ini ada semacam tes di sini Pak. Kalau tesnya dia gagal, maka dia diwajibkan kembali. Gitu. Nah, kalau dia lulus, ini 3. Kalau dia lulus, maka dia melanjutkan ke materi kedua. Gitu. Materi kedua juga demikian. Nah, kalau dia sudah selesai di sini, nah nanti Bapak Ibu bisa men-set dia bisa kembali lagi untuk, kalau tidak ya bisa kembali lagi, kalau bisa lanjutkan. Jadi ini semacam tingkatan kompetensi. Nah, jadi ini materi 1 Bapak Ibu bisa unggah ya di mana di Moodle. Kemudian Bapak Ibu juga siapkan di sini pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaannya pas semua atau lulus, maka dia bisa melanjutkan materi nomor 2. Tapi kalau dia belum lulus, ya diharapkan kembali lagi untuk mempelajari semacam remedial gitu ya, sampai dia atau nilai KKM lah, ketuntasan dalam pembelajaran dengan nilainya. Juga seperti itu, nanti di sini juga seperti itu. Nah, ini pertama keunggulan yang Moodle miliki, jadi namanya kita sebut sebagai lesson. Nah, yang kedua itu adalah keunggulan di Moodle, ada kuisnya Pak. Jadi kuisnya ini kita bisa buat banyak gitu kan, dan itu bisa di random. Jadi kalau Bapak Ibu membuat kuis atau misalnya ulangan gitu kan, nah, punya 20 soal. Nah, ketika 20 soal itu diacak, maka ketika siswa itu masuk mengerjakan, maka dia akan dapat soal yang acak nomornya. Dan juga diiringi dengan waktu. Jadi waktunya sangat strict gitu. Kalau misalnya dikasih 20 menit, ya mereka harus selesai dalam 20 menit itu mengerjakan satu soal atau berapa. Nah, D3 ya, D3 itu sudah kita gunakan Pak. Jadi kalau ini saya coba share screen, kita sudah punya e-learningnya ini. Saya screen. Ini gambarnya pakai e-learning D3, ini kursus ada banyak. Nah, jadi kalau ini kursusnya apa saja yang dibuka untuk semester ini ada sistem kontrol penggerak listrik, aplikasi komputer, ada dari continue dan komputer nasional. Ini contoh-contohnya. Ya, kalau saya login sebagai admin gitu kan. Nah, ini adminnya. Nah, kursusnya apa saja? Kursusnya ada banyak sebetulnya. Jadi sekali kursus itu sudah terbentuk ya, nanti tinggal dibuka kembali semester berikutnya dan yang lain. Ini contoh dari gambarannya. Nah, efektif apa tidak ya? Di sini kita bisa ngelihat Pak, Bapak Ibu ya. Contoh dari ini ada UTS-nya, ada ada tugasnya. Di UTS ini bisa kelihatan nanti di sini mereka mengerjakan apa dan gradingnya gitu, kapan saja. Jadi ini sudah ya cukup banyak lah penggunaannya dan kelihatan. Ini tugas mengumpulkannya. Nah, ini dari siswanya sekian, yang mengumpulkan baru 49. Kelihatan nanti siswa-siswa siapa yang belum mengumpulkan nanti akan dinotifikasi seperti tadi.
Ini kita bisa melihat semuanya lah ya. Ini contohnya nih, yang pelambat siapa, yang ini berapa siapa, dan itu enak. Jadi lebih enak. Nah, nanti kuisnya juga bisa seperti di kuisnya tinggal kita buat. Oke, mungkin itu jawaban dari saya mengenai pertanyaan yang di chat. Ada lagi silakan. Nah, kalau yang memang vokasi ya, karena di sini saya tadi belum berhasil merubah bikin ini tampilan. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah. Oke, kalau sudah mungkin saya lanjutkan ke dalam bentuk bagaimana bikin, oke, ada bikin misalkan. Apa kita memberikan umpan balik apabila student tidak lulus? Bisa Pak? Bisa Bu? Ya, Bu, ini Bu Yuni ya? Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau Ibu sudah membuat soal, kemudian ketika studentnya itu tidak lulus, itu bisa memberikan komentar. Nanti komentar itu nanti bisa dibuka oleh siswa di ketika kolomnya dia masuk. Atau kita coba latihan aja di sini bikin ini deh. Oke, baik Pak, Bapak Ibu. Kalau ini kita coba aja langsung ya ke bagaimana kita bikin kursus dan nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ini. Saya kena itu balik lagi. Oke, baik. Tadi ini contohnya sebetulnya bisa merubah gambaran tampilannya, tapi karena ada beberapa kendala, coba setting ulang ya. Nah, kedua adalah kita bagaimana kita menambahkan pengguna Bapak Ibu. Jadi tadi user ya. Misalnya kita di sini tadi ada user baru ada 2 Pak Samsul. Nah, kemudian kita mungkin add user di sini. Tambahkan pengguna. Nah, ini penggunanya misalnya siapa? Siapa mau menggunakan? Bu Yuni, coba Bu Yuni. Bu, siapa Bu ini? Siapa Pak? Bu Yuni Pak tadi Pak, coba. Bu Yuni. Coba. Nah, Bu Yuni Ya. siapa emailnya ini? Bu Yuni udah ngisi daftar absen hadir belum Bu? Iya Pak, sudah Pak. Sudah, ntar Bu, saya ambil datanya Bu ya. Ya. Yes. Yes. Yuni. Bu Yuni Anggra ini Bu ya? Betul Pak. Oke. Oke, emailnya ini Bu ya, Bu Yuni Anggra ini. Passwordnya nanti password juga Ibu ganti Bu ya. Oke.
Indonesia. Jadi kalau nambah satu-satu gini Bu, jadi agak Bapak Ibu lama. Nanti kalau lebih enak kita pakai Excel dulu. Oke lah, apa nih? Nah itu nambah user, oh salah, harus ada tambahan. Nah ini usernya Bu Yuni sudah, nah ini karena belum ada sebagai apanya, kita atur. Oh belum. Nah ini Bu sebagai teacher Bu ya, Bu, kan? Ini teacher sebagai ini nanti. Nah ini Bu, Ibu sebagai guru misalnya ini, oke, nah ini. Save. Ya. Nah ini sebagai guru. Nah sekarang kalau mau masuk, nah ini sekarang saya coba masuk ke guru sebagai guru. Login lagi di sini. Ini Ibu sudah masuk sebagai guru. Nah, gurunya memang belum ada semacam apa tadi, course ya. Karena course-nya tadi belum dibuat. Nah, kalau nanti dibuat, kita harus memasukkan Ibu nanti sebagai manajer mungkin ya, set home. Nah, ini masih kosong. Saya masih masuk lagi nih. Masuk di sini. Kategori tadi ya. Kategori bentar ya. Nah, kategorinya pertama kita taruh di top adalah SMK Negeri 1. Contohnya gini aja Pak ya Bu ya. Nah kategori skala 1, kemudian kita tambahkan kategori bisa. Nah ini kategori kedua ini berada di SMK 1. Nah prodinya apa aja Bu? Kira-kira Pak Bob? Prodi di SMK ini apa? Prodi jurusan anak-anak kali ya Pak ya? Itu ya. ada 5 Pak. Satu aja Bu, satu coba. Oh ya ada teknik elektronika industri. Teknik elektronika industri. Nah ini berarti sudah, nanti kalau mau bikin satu lagi, bikin kategori Bu ya. Nah misalnya di sini ada kelas 10 misalnya Bu ya. Jadi nanti ada kelas ini di mana tadi? Oh ya. Okay. Nah kategori ini jadi ada SMK 1 Babelan di atas, gitu kan? SMK 1 ada beberapa prodi, nanti ada prodinya teknik industri apa gitu. Nah ini di teknik ada kelas 10. Nah kelas 10 baru kita bikin course-nya. Course-nya apa nih, Mbak? Nah, Ibu ngajar apa, Bu? Dasar listrik elektronika misalnya gitu. Dasar listrik elektronika. Gini kan. Nah, kita bisanya misalnya singkatannya ada DLE gitu kan, DLE. Nah, oke. Nah, ini tanggal berapa nih mulainya? Mungkin di setahun misalnya Bu, nanti bisa dirubah lah ya.
Nah, deskripsinya apa bisa dirubah nanti diisi, misalnya deskripsinya apa terus ini. Kemudian kalau mau kasih gambar, gambarnya apa bisa nanti dicobalah. Oke, sudah. Oke, kemudian ini di dasar edit course. Ya, nah, ini berarti sudah ada nih Bu, sudah ada kelas 10 DLE. Nah, di DLE ini nanti untuk memasukkan Ibu ya, kita masukkan di sini ada edit setting. Nah, ini. Jadi kalau sudah kita tadi bentuknya ada SMK 1 Babelan, kemudian ada Teknik Elektronika Industri, ada kelas 10, mata pelajaran DLE. Nah, siapa saja, maka nanti dari sini Ibu bisa pilih yang, Bapak Ibu bisa pilih yang more ya, more. Ini untuk memasukkan usernya. Nah, ini baru enroll user gitu ya. Ini bisa dimasukkan. Tadi ada Bu Yuni ya. Harus semua nih. Oh, nah, ini adanya Bu Yuni kan? Oke, di enroll. Oh, sebagai apa? Sebagai guru ya. Nah, nanti kalau misalnya ada siswa, berarti kita enroll user di sini, Bu, Bapak Ibu sebagai siswa. Nah, berarti nanti Ibu sudah bisa masukkan, mendapatkan apa namanya, aktif nih untuk memasukkan apa namanya, materi-materi di sini, sama sebagai guru ini nanti. Nah, ini nanti tugasnya admin atau tugasnya sebagai course creator ya, jadi membuat kelas dan menetapkan siapa saja pesertanya. Nah, setelah itu kita kalau sebagai guru, nanti Ibu bisa mencoba ya memasukkan apa namanya, ini sudah ada nih gambarnya, sudah teachernya siapa. Nanti kalau udah banyak akan banyak Bu. Kalau login sebagai Ibu Yuni tadi, ini. Nah, Ibu nanti bisa masuk ke course ini, tambahin topik-topiknya. Jadi kalau misalnya bikin topik 1 ya, topik 2, topik 3, nanti tinggal ditambahkan di sini. Ini contohnya ada 4 yang standarnya. Kalau mau menambahkan seperti apa, nambahinnya tinggal di editing turn on gitu kan. Nah, nanti misalnya topik 1 apa Bu, misalnya topik pertama. Apa di delay topik pertamanya kira-kira? Misalnya komponen aktif pasif gitu ya Pak? Komponen aktif ya, aktif. Oke. Ini pakai V ya. Masuk nih. Oke. Nah, ini berarti, nah ini contoh dari pertama. Nah, nanti tinggal bagaimana kita menambahkan materi. Nah, materinya berarti tinggal ini Bu, tinggal ditambahkan add activity atau resource. Nah, activity itu berarti adalah untuk siswa ya, tapi kalau resource kita memberikan. Nah, aktivitas contohnya di sini ada tugas, assignment, ada ini aktivitas ya, ada assignment, ada chat, ada choice, ada database, dan ada lain-lain lah. Nah, ada quiz juga, contoh quiz. Nah, kemudian kalau resource berarti kita memberikan materi-materinya. Ya, contohnya di sini misalnya file gitu kan. File, nah namanya apa misalnya? Misalnya Ibu mau nambahkan misalnya komponen aktif sini kan.
Nah, nanti materinya yang Ibu punya apa di sana, entah PPT, entah PDF, itu bisa ditambahkan di sini, di add file. Ditambahkan nanti filenya di sini. Nah, nanti contohnya sebentar. Apa contohnya? Komponen aktif ya. Atau link-link dari YouTube juga bisa, Bu, kalau mau tambahkan di semuanya. Atau Ibu mau nulis juga bisa di situ. Jadi contohnya ya contohnya misalnya saya mau nambahkan komponen aktif adalah seperti ini. Nah, ini bisa ditulis nih materinya, Bu, ya. Jadi ini oh, ini deskripsi sih ya. Deskripsinya apa gitu di sini, filenya range ini biasanya pakai materi, karena materi kita pakai PDF. Oh, ini deh. Ada. Lama sekali. Pos. Mana kayaknya? Bentar, saya coba nyari materi dulu. Nah, contohnya misalnya saya tambahkan materi pembelajaran ke file. Nah, ini contohnya dah. Nah, ini sudah kelihatan ya. Kalau sudah di save, nah berarti nanti kalau siswa mengakses, nah ini seperti ini nih. Jadi ini contohnya komponen aktif. Nah, ini bisa Ibu lihat. Nah, misalnya kalau kita tambahkan tugas atau kuis, ya tinggal kita tambahkan lagi di sini. Misalnya kuis tadi ya, activities, kuis gitu kan. Kuis di sini. Nah, nama kuisnya apa? Misalnya kuis saja, kuis 1 ya, kuis. Nah, nanti di sini deh. Nah, ini ada timing, Bu, Bapak Ibu. Timingnya ya misalnya tanggal berapa bisa diakses. Jadi kalau di sini opennya kapan, jam berapa, nah kemudian tutupnya jam berapa. Nah, time limit berarti di sini kita memberikan waktu limitasi. Misalnya kita aksesnya di enable, hanya bisa diakses jam 11.44 atau nanti jam 12. Jam 12 misalnya, jam 12. Jadi kalau selama ini dia tidak akan aktif nih. Jam 12.05 deh. Oke, nah selesainya jam berapa? Selesainya misalnya setengah jam. Kita matikan dia jam 12.30. Maka nanti kalau siswanya terlambat, ya otomatis dia tidak tercatat untuk mengerjakan kuisnya. Nah, nanti grade-nya di sini waktu berapa menit ya. Berarti kalau 20 menit nanti waktu ini bisa jalan. Grade ini ya berarti bisa kita Nah, kemudian di sini di time allowed ini adalah berapa kali siswa itu bisa melakukan uji coba atau melakukan pengisian. Nah, kalau biasa kuis sekali aja. Jadi kalau misalnya sekali ya udah selesai. Jadi nggak bisa coba lagi, coba dia nggak bisa. Nah, defaultnya tadi unlimited memang. Jadi kalau sekali aja berarti kalau siswa mau nyoba lagi ngisi nggak bisa. Jadi layoutnya seperti apa di sini? Layoutnya pertanyaan free question. Jadi setiap pertanyaan, gitu kan. Nanti bisa pertanyaan nomor itu ya. Di sini ada free. Nah, ini free-nya tuh berarti dia navigasinya acak nih, Bu, Bapak Ibu.
Nah, kemudian question behavior di sini shuffle ya, shuffle juga tadi diacak tadi oke. Kalau sudah nanti tinggal disimpan saja. Ini contohnya ya. Nah, lalu membuatnya seperti apa? Kalau sudah disimpan, berarti kita sudah siap. Kemudian kita coba nih baru buat kuis ya, kuis pasif. Di edit Bapak Ibu, sini edit. Nah, ini dia dibuka jam sekian nih tadi. Nah, ini karena kita belum punya pertanyaan, maka di sini kita akan mencoba menjawab edit quiz. Nah, ini pertanyaannya. Jadi bagaimana buat pertanyaan? Tadi di edit quiz, nah tinggal di add aja. Add new question atau pertanyaan, ya tinggal ditambahkan di sini. Nah, ini pertanyaan bentuknya banyak Bapak Ibu, ada multiple choice, ada benar atau salah, ada matching dan lain-lain. Jadi kalau multiple choice ya tinggal dipilih. Nanti di sini pertanyaannya apa, kategorinya. Pertanyaannya adalah ini identitasnya nih, misalnya P01 gitu kan. Nah, apa misalnya? Resistor masuk apa gitu kan? Apa pertanyaan? Misalnya ini. Answer on shuffle di ABCD. Nah, ini nanti ada pertanyaan pertama ya, jawaban pertanyaan kedua dan seterusnya. Nah, ini contohnya Bu Ibu ya, jadi tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa membuat kuisnya, ya, contohnya deh. Kemudian ini ada feedback, nanti kalau di feedback, yang kedua misalnya adalah resistor, dan seterusnya. Nanti kalau bisa maksimum blank 3 oke. Nah, ini grade-nya kalau jawab ini berapa persen gitu, Bapak Ibu bisa cari diisi ya. Nanti ya misalnya nih benar 30%, 30% misalnya bisa diatur lah itu semua di sini. Oh, ya, oke. Disimpan aja nanti Bapak Ibu. Ini bisa lama ya. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat kuis. Nanti nilainya 1. Nanti ya banyak pertanyaannya, tinggal ditambahkan saja pertanyaannya lanjut gitu kan, atau true and false gitu kan, bagaimana P02 gitu kan. Kalau misalnya oh salah ya, banyak gini Bu ya Bapak Ibu. Ini contoh bikin kuis lah. Pertanyaan dibuat memang nah, ini kalau Bapak Ibu lihat nanti ya jam 11 baru bisa lihat. Oke, itu mungkin ya. Jadi ini sebagian bagaimana kita membuat tadi materi. Jadi materinya di sini pertama adalah kita membuat dulu tadi course-nya apa ya, di dasar elektrik elektronika. Kemudian di sini nanti ada topik-topiknya apa saja, topiknya ya 1, 2, 3, 4. Kemudian semacam topik itu kita harus mengisi tadi entah materi, entah aktivitas, sehingga nanti siswa ketika login ke sini dia otomatis melihat aktivitasnya apa.
Oke, sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Sebentar Bu Yuni. Udah jelas semua kayak Pak Rifan. Oh gitu ya. Jangan SMK Negeri 1 udah pakai ini modelnya. Ya kalau perlu pakai tinggal mau perdalam gitu kan. Ya pokoknya websitenya sudah disiapkan, Bapak Ibu nanti bisa custom gitu kan. Nanti bisa berbagi lah. Mungkin kelas 1 pakai mana, kelas 2 pakai mana gitu. Ya, Pak. Baik, Pak. Nanti saya coba set di database-nya, tadi ada yang salah. Cuma tadi ya, kalau untuk siswa ya tadi daftarnya saya harap ngambil dari Dapodik, itu dimasukkan semuanya, sehingga nanti bisa langsung register. Kalau sesuatu lama tadi misalnya. Kalau materi nanti cukup banyak sih yang bisa di-share ya. Intinya sebetulnya ya tadi bagaimana Bapak Ibu ya bisa membuat media pembelajaran kan sebenarnya sudah ada ya. Pasti presentasi sudah ada nih, presentasi Bapak Ibu di tiap kelas gitu kan. Kemudian juga bahan-bahan ajar sudah ada, entah buku, entah PDF-nya juga ada, bahkan e-learning-nya di Kemendikbud kan juga sudah gratis ya bukunya, nanti bisa dimasukkan ke sana. Dan dengan itu kan nanti bahkan nanti kita bisa lihat nih siapa yang masuk tuh siapa, jam berapa, akses ke Ibu dan bisa kelihatan catat semua trackingnya. Oke Bapak Ibu, semangat ya. Mungkin kita foto-foto dulu Pak Rifan. Mau dipoto? Ya mungkin ada pertanyaan kali Pak dari siswa mungkin. Ya silakan kalau pertanyaan siswa. Pak Samsul ini kayaknya nih sebagai Kaprodi. Nanti akan saya pelajari lagi. Di sana udah pakai Moodle ya Pak Samsul ya? Bukan Pak, bukan model Pak. Oh gitu. Pakai CBT Candy. Oh ya, berarti agak beda ya Pak ya. Ya di Moodle nih sebenarnya banyak ya Pak Rifan ya, keunggulannya ya. Ya, jadi dia benar. bisa transfer kayak kuis tadi, dia transfer dari Word, kemudian ditransfer ke ini ya, ke Moodle itu ya. Ya, ya. Sehingga kan bisa diacak gitu kan soal-soalnya itu ya. Terus sama jawabannya juga diacak juga gitu, seperti itu. Jadi tiap-tiap siswa tuh soalnya lain-lain nanti seperti itu. Dan bisa langsung ada nilainya Pak, ada grade-nya di situ langsung Ya, ketahuan di situ. Mungkin bisa juga Pak Rifan nanti diterapkan ke kita nih, D3 nih. Dibikin aja Pak Rifan deh. Iya Pak Rizal ya? Iya betul Pak. Soalnya lebih enak sih kayaknya daripada ini ya, classroom ya. Kalau saya lihat ya gitu ya. Iya betul Pak. Jadi kita bisa ngasih macam-macam Pak, kuis segala macam itu ada semua situ nanti. Tugas juga itu pakai deadline semua itu di situ. Yang lewat atau kuis itu atau ujian itu juga lewat nggak bisa Pak. Jadi by system dia udah ditolak gitu seperti itu. Iya. Ya Bu Ermi, saya kembalikan ke Bu Ermi deh sebagai moderator. Mana Bu Ermi ini?
Pak Sony terus aja lah. Bu Emi, moderator kan Bu Emi moderator. Gimana Bu? Nanti materinya saya coba share ya, karena agak besar materinya. Saya cari Google Drive dulu. Rifan udah selesai nih? Sudah Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau ada kesalahan kata. Alhamdulillah, pelatihan PKM pada hari ini setelah selesai. Kita bersyukur mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat mengaplikasikan dapat berguna ya untuk digunakan. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh kita semua. Ya, mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Hari ini telah selesai pelatihan PKM. Ya, kembali ke Pak Rifan. Oh, saya lagi. Ke Pak Rimulyo. Oh, ke Pak Ri. Iya, kita sesi foto-foto dulu kali ya, Pak Iya Rizal betul. ya. Iya Pak, foto-foto dulu Pak. Terakhir ini penutupan kita foto dulu ini. Ya, Mungkin bisa dibuka layarnya kali ya. Mungkin adik-adik bisa dibuka layarnya atau Bapak Ibu guru ya, silakan dibuka layar, kita foto bersama dulu ya sebelum kita mengakhiri ini ya pelatihan ini. Silakan Bapak Ibu dibuka layarnya Pak. Atau adik-adik silakan. Iya. Oh, yang lain. Ya Bu Bulan mungkin bisa dibuka layarnya. Ya, sudah bisa Pak, difoto Pak Rizal? Oke Pak, baru Pak. Ada 2 halaman ya. Yang halaman lain belum ada. Ayo senyumnya mana? Ya. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. Taruh. Ya, 1, 2, 3. Oke. Saya Pak Rifan. Ya, di share Pak ke ini. Ya, siap. Ke grup. Ya, Pak Samsul, kapan nih main-main nih ke UNJ nih? Alhamdulillah. Pak Samsulnya angkatan berapa sih? 2014 ya? Saya angkatan 2009 Pak, D3. Oh 9? Oh, katanya Pak Rizal 14. 14 ke tahu. Saya sempat lanjutin lagi Pak di tahun 2000. Coba Pak Samsul itunya maskernya dibuka biar Ibu ingat nggak sih? Ya, kita tahu ini. Oh iya udah. Ya. Iya, kayaknya ada tahu ini saya tahu. Iya udah. Ya silakan deh Pak Samsul sama Pak Amrul, mungkin ada yang diomongin dulu. Halo. Ya, dua kata lah. Nah ini dia nih. Nah ini ingat nih kalau mukanya nih. Iya, familiar kayaknya Pak ya. Iya. Silakan. Iya. Ini dari WNJ juga Bu. Ada Bu Yuni, ada Bu Bulan. Pak Wahyu juga alumni UNJ, Pak. Oh gitu. Jurusan apa Pak? Prodi apa? Elektronika. Oh, berarti angkatan tahun berapa itu? Pak Wahyu angkatan berapa Pak Samsul? 2003 kalau Pak Wahyu Pak, S1. 2003 ya. Yuni juga dari UNJ juga? Iya Bu, saya elektro 2011. Saya elektro ya. 2012. Oh, Ya.
Amrul, Kalau Pak. angkatan lama masih ketemu tuh sama saya tuh. Ya mungkin lupa aja kali kita Pak ya. Iya. Oh, bulan ingat pemukanya. 2013 ya bulan ya. Saya Elektronika. 2013. Elektronika ya, Bu Bulan ya. 2013. Kan PLC-nya juga sama Pak Sufrijal. Loh iya, kalau angkatan lama masih ketemu, kalau angkatan baru enggak. Iya, iya. Ya, Oh, ya, ya. udah lagi lanjut pasca sarjana di sana, Pak. Mantap. Ya. Amrul. Ya mungkin dari Pak Samsul mewakili SMK Negeri 1 Pak. Ada yang perlu disampaikan Pak untuk kita-kita gitu. Jadi, terima kasih ya Pak ya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan langsung di SMK. Kemudian karena kita juga lagi mau lomba LKS ya tentang industrial control, makanya cukup Pak gitu Pak. Lomba juga murid-murid yang sekarang udah kelas 12 ini kan nanti kita mau uji LSP. Nah, itu materi juga tentang PLC juga gitu. Makanya untuk pelajaran yang tadi sudah disajikan oleh Pak Sufrijal tolong diingat, jangan dilupakan ya. Nanti kita akan coba praktekkan lebih lanjut lagi. Terus juga untuk materi yang dari Bu Ermi ya, nanti saya juga langsung lanjutkan ke bagian kurikulum ya Pak ya, supaya nanti bisa diimplementasikan secara langsung juga untuk pembelajaran di SMK Negeri 1 Babelan. Karena kemarin juga pas kita BDR sempat dihack tuh Pak, karena keamanannya masih kurang mungkin. Ya, ya. Terima kasih. Mungkin dari saya hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah selesai Pak ya. Oke. Ya, demikian tadi P2M webinar mengenai pelatihan pengembangan media berbasis manajemen sistem telah selesai. Jadi mari kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan maupun juga kesalahan ya, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja yang kami lakukan. Nah, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kedua penyaji ini, Pak Sufrijal dan Pak Rifan. Sama-sama kita berikan applause. Terima kasih banyak. Senang bisa silaturahmi lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin maaf lahir batin ya semua ya. Itu anak-anak ibu yang dulu mungkin kena marah. Assalamualaikum. Ibu lihat ya. Jilid kedua nanti Pak, kalau mau ini sesi kedua lagi nanti kapan, tahun depan kali. Pak Sony, Pak Rifan. Ya, mari Ibu, makasih Ibu Armi. Sufrijal, Ibu pamit ya.